Siapa namanya? Ummu Qais. Nah, ketika Nabi Muhammad mendengar ada seorang daripada sahabatnya yang hijrahnya itu bukan karena perintah Allah dan bukan untuk mengikuti Rasulullah, tetapi karena ingin menikah, maka Rasulullah mengeluarkan hadis tersebut. Itu asbabul wurud. Makanya langsung Rasulullah bilang, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat, dan barang siapa hijratuhu, yang hijrahnya lidunya yusibuha, untuk dunia yang menyenangkannya, awimro'atin yankihuha, atau untuk wanita yang dinikahinya, maksudnya si laki-laki tadi, fahijratuhu ila ma hajra ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang ya hijrah. Nah, makanya laki-laki tersebut diberi gelar muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Itu asbabul wurud daripada hadis innamal a'malu bin. Nah, terus Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadis yang sangat penting dari sekian banyak hadis. Kenapa? Karena ini hadis meliputi berbagai macam ilmu fikih. Meliputi berbagai macam ilmu-ilmu fikih. Baik ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, atau baik usulnya. Contoh tentang niat yang berkaitan dengan fikih tersebut. Ada namanya tadakhul. Apa itu tadakhul? Tadakhul itu menggabungkan dua niat di dalam satu ibadah. Contoh, ente orang puasa sunnah Syawal, tapi ente punya qodok Ramadan. Ramadan ini ente punya qodok. Puasa qodok. Wah, puasa sunnah Syawal hukumnya apa? Nah, dalam satu puasa, tapi itu dengan dua niat. Apa itu? Niat qodok Ramadan yang hukumnya wajib, dan niat untuk puasa sunnah Syawal. Jadi satu puasa tapi dengan dua niat, yaitu niat qodok dan niat puasa sunnah. Itu namanya tadakhul, menggabungkan dua niat di dalam satu ibadah. Terus contoh, ente mandi sholat Jumat, hari Jumat, bertepatan mandi hari Jumat itu hukumnya sunnah. Mandi hari Jumat hukumnya sunnah. Nah, ketika itu bertepatan ente mau mandi junub. Mandi junub hukumnya wajib. Mandi junub hukumnya wajib. Satu kali mandi dengan dua niat. Niat mandi junub dan niat mandi sunnah hari Jumat. Satu kali mandi tapi dengan dua niat. Terus contoh ente sholat masbuk. Ente sholat terlambat. Mau sholat wajib tapi terlambat. Nggak sempet sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ente sholat. Satu sholat tapi dengan dua niat. Apa itu? Niat sholat wajib sekaligus niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Kecuali sholat sunnah rawatib, nggak bisa. Ente sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah sholat sunnah qobliyah, ente telat, qobliyah belum. Terus tiba-tiba ente mau gabungkan dalam sholat wajib. Nah, itu dua-duanya nggak sah. Sholat wajibnya ente nggak sah, sholat sunnah qobliyah juga nggak sah. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu, itu boleh. Tadakhul. Paham? Nah, terus salam. Ketika ente sholat, ente kan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ya. Nah, ketika ente assalamualaikum warahmatullahi, itu kan wajib dalam apa rukun fi'liyah. Nah, tapi ente niatkan satu untuk menggugurkan rukun sholat tadi yang wajib, satu lagi untuk niat mengucapkan salam kepada orang yang ada di sebelah. Mengucapin salam hukumnya apa? Sunnah. Jadi pahala wajib ente dapat, pahala sunnah juga ente dapat. Itu namanya tadakhul. Yakni hadis innamal a'malu binniyat berkaitan dengan fikih dalam berbagai macam bentuk fikih. Baik muamalat, baik ubudiyah, baik munakahat. Munakahat contoh dalam masalah talak. Dalam masalah talak. Itu lafat talak ada soreh, ada kinayah. Soreh itu adalah jelas, talak tuki, aku cerai engkau. Jelas, saya cerai kamu. Itu mau dia niat mencerai atau dia tidak niat mencerai, hukumnya jatuh. Berkaitan nggak dengan niat? Jadi kalau udah soreh, lafadznya soreh, talak tuki, aku cerai engkau. Itu dia mau niat, mau nggak niat, jatuh. Dia mau bercanda atau mau serius, jatuh. Dia mau berdusta atau dia mau jujur, jatuh. Makanya kan nggak boleh sembarangan dalam mengucapkan talak. Kecuali, ulama memberikan pengecualian. Kecuali soreh, lafadz soreh, yang dimana ketika dia melafatkan, mengucapkan talak soreh tersebut dalam keadaan marah yang menghilangkan akal dia. Kalau marah yang tidak menghilangkan akal, tetap jatuh. Tapi marahnya udah hilang akal, dia ucapkan itu, maka tidak sah. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan tetap jatuhnya sah. Nah, ada kinayah. Kinayah itu sindiran. Contoh, udahlah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Atau saya udah nggak betah sama kamu. Nah, kalau cerai, lafadz kinayah itu tergantung niat. Kalau niat mencerai, jatuh. Tapi kalau niat tidak mencerai, maka tidak jatuh. Jadi niat hadis tadi itu, makanya Imam Syafi'i bilang hadis innamal a'malu binniyah itu sangat penting karena berkaitan banyak dengan cabang-cabang usul, cabang-cabang fikih, usul fikih, sangat banyak sekali. Nah, makanya innamal a'malu binniyah. Segala amal perbuatan tergantung pada niat. Nah, niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Sebelum Allah melihat amal, sebelum Allah melihat kau punya amal, sebelum Allah melihat kau punya ibadah, itu Allah melihat niatnya dulu. Bukan berarti Allah nggak ngelihat amal. Allah melihat amal. Tapi sebelum Allah melihat kepada amal, yang Allah lihat niat dalam beramal tersebut. Itu yang lebih dulu Allah lihat. Kau sholat, niatmu apa? Kau sholat, kau puasa, niatmu apa? Kau zakat, niatmu apa? Kau sedekah, niatmu apa? Kau haji, niatmu apa? Jadi Allah lebih dulu melihat niat sebelum Allah melihat kepada amal. Makanya kan ente niat, ntar malam niat untuk sholat sunat tahajud. Ketika ente niat seperti itu, ente akan mendapatkan pahala walaupun belum melakukan amalnya, paham? Ente belum melakukan ini sholat tahajud, tapi ketika ente niat, ente dapat pahala. Berarti kan Allah lebih dulu melihat niat daripada melihat amal, paham? Nah, ketika ente melakukan apa yang ente niatkan, ya, ente melakukan apa yang ente niatkan, ente juga mendapatkan pahala. Ketika ente niat, saya niat nanti malam mau sholat tahajud, itu ente dapat pahala. Pahala apa? Bukan pahala amal, tapi pahala niat. Ketika ente mengamalkan, ente benar sholat tahajud, maka ente mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala amal. Nah, tahu-taunya ente ketiduran, kebablasan, nggak jadi. Tetap ente dapat pahala. Pahala apa? Pahala nih. Makanya niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Karena Allah lebih melihat kepada niat sebelum, lebih dulu melihat niat sebelum melihat
kepada rahmat. Makanya niatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente mau sholat, niat karena Allah. Ente mau puasa, ente mau sedekah, mau menuntut ilmu, mau apapun, niatin karena Allah. Ente mau niat karena Allah ta'ala. Sebab kullu imri'in ma nawa. Semua orang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Apa yang ente niatkan. Kalau ente niat karena Allah Ta'ala, maka ente akan mendapatkan balasan dari Allah. Ente niatkan karena Allah, niatkan karena Rasulullah. Apa balasan dari Allah? Balasan dari Allah rahmat. Balasan dari Allah ujroh, pahala. Bayaran dari Allah yaitu pahala atas apa-apa yang ente niatkan. Nah, itu niat baik. Nah, makanya ada dulu namanya Habib Ahmad Al-Muhdhar. Itu Habib Ahmad Al-Muhdhar di Hadramut. Itu beliau setiap mau keluar rumah, itu beliau punya buku, punya notes, itu beliau catat di situ. Hari ini saya niat mau sholat di masjid ini. Hari ini saya mau niat sedekah. Hari ini saya mau niat ini. Hari ini saya mau niat ini. Hari ini saya mau niat ngasih anak yatim. Hari ini dia bikin banyak, dia punya niat. Tapi tidak semua apa yang dicatat oleh beliau itu beliau lakukan. Paling dari 100 niat cuma 20 yang beliau lakukan. Tetapi beliau itu bukan ulama, bukan ahli ibadah. Beliau seorang pedagang, punya toko. Tapi mau keluar rumah, beliau bikin ratusan niat yang baik. Diniatkan. Nah, karena niat yang baik tersebut, niat untuk beribadah tersebut, walaupun semua yang beliau catat dalam buku catatannya tidak diamalkan, tidak teramalkan, tidak kesampaian, tapi beliau mendapatkan pahala dari seluruh niat yang telah beliau catat. Makanya mendapatkan magom, mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu. Makanya ente mau melakukan apapun ente niatkan. Seperti perkara-perkara ibahah, perkara-perkara mubah. Makan, hukumnya apa? Mubah, ente mau makan nggak dapat pahala, nggak makan juga nggak dapat dosa. Tapi makan, kalau ente niatkan ibadah, makannya ente dapat pahala. Ya Allah, saya niat makan agar badan saya kuat untuk beribadah kepadamu, makannya dapat pahala. Hanya karena dengan niat beribadah. Mandi, ya Allah, saya niat mandi untuk menyegarkan badan saya agar saya bisa segar untuk beribadah kepadamu. Mandinya ente dapat pahala. Tidur, ya Allah, saya niat tidur untuk mengistirahatkan badan saya. Ya Allah, saya niat tidur untuk memberikan hak bagi badan saya untuk beristirahat. Tidurnya ente dapat pahala. Ente keluar dari rumah, mau pergi kemana? Ente niatkan, ya Allah, saya niat nanti kalau ada duri di jalan, saya mau angkat. Ternyata nggak ada duri di jalan. Ente sudah mendapatkan pahala tersebut. Dengan apa? Dengan niat-niat yang baik. Dengan niat ibadah. Nah, bedanya ada lagi niat buruk. Kalau niat buruk beda lagi. Kalau niat buruk, ketika ente niat buruk, ente belum mendapatkan dosa. Ana nanti malam mau nyuri. Ana ntar malam mau nyolong. Seumpama. Ketika ente niat seperti itu, ente belum mendapatkan dosa. Ketika ente melakukan, baru ente mendapatkan dosa. Tapi ketika ente menggugurkan niat buruk tersebut karena takut kepada Allah, maka justru kebalikan, ente mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala menggugurkan niat yang buruk karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menggugurkannya karena takut kepada Allah, bukan menggugurkan ntar malam mau nyolong mobil tiba-tiba pas mau nyolong ketahuan sama yang punya rumah, nggak jadi dia nyolong, yang nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia karena dia tidak jadi melakukan perbuatan dosa itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena ketahuan sama yang punya, paham nggak? Tapi ketika mau udah mencuri, tiba-tiba ingat, ya Allah, ini hukumnya haram, nggak boleh, berdosa. Dia gugurkan dia punya niat, maka dia mendapatkan pahala. Apa pahala? Pahala menggugurkan niat buruk. Pahala menggugurkan perbuatan dosa. Ente niatkan apapun. Niat menuntut ilmu, ya Allah, saya niat menuntut ilmu, limuhyiddin, untuk menghidupkan agama.
untuk menghilangkan kebodohan. Saya niat menuntut ilmu, saya niat jadi santri, saya niat ngaji untuk agar nanti saya bisa berdakwah, saya bisa menyebarkan Islam, saya bisa menegakkan Islam, saya bisa mengajarkan orang kepada kebaikan, saya bisa memberikan orang kepada petunjuk. Jangan ente niatkan niat-niat yang buruk, niat-niat yang tidak benar, niat-niat yang bukan karena Allah Ta'ala. Kan ada orang udah diniatin, anak mau taklim, anak mau ngaji, anak mau nyantri. Niatnya apa? Nanti anak niat kalau anak udah jadi ulama, biar orang cium tangan bolak-balik sama anak. Biar nanti anak dakwah dapat amplop banyak. Udah diniatkan seperti itu, ente nggak bakal dapat apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat, niatkan karena Allah. Ya Allah, saya niat sholat karena Engkau ya Allah. Fisri wal alaniyah, baik dalam keadaan ramai atau dalam keadaan banyak orang. Ini enggak, orang sekarang imam sholat, dilihat dulu makmumnya. Oh, makmumnya banyak. Makmumnya ribuan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bacaannya panjangnya, nauzubillah min zalik. Surat Yasin dibaca, Al-Baqarah dibaca. Karena imamnya banyak. Nanti dia lihat imamnya cuma 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana a'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti niat sholatnya bukan karena Allah. Niat sholatnya karena pengen dipuji. Dipuji apa? Ahli ibadah. Pengen dipuji apa? Dipuji dia. Oh, orang yang ahli ibadah. Dia orang yang sholat. Niatkan karena Allah. Mau haji, niat karena Allah Ta'ala. Saya niat haji ya Allah untuk menggugurkan kewajiban. Saya niat haji agar saya mendapatkan berkah daripada melihat Ka'bah. Karena setiap hari di Mekah itu turun 120 rahmat. Setiap hari 120 rahmat turun di Mekah. 60 rahmat untuk orang-orang yang sholat. 40 rahmat untuk orang-orang yang tawaf. 20 rahmat untuk orang-orang yang memandang Ka'bah. Ya Allah, saya niat haji untuk ziarah di makamnya Rasulullah SAW. Niat yang baik. Allah thayyib la yuqbal illa thayyib. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Ini enggak. Haji udah diniatin. Saya niat haji, biar nanti pulang dari haji, orang panggil saya Pak Haji. Orang hormat sama saya. Orang segan sama saya. Biar saya bisa pakai baju putih. Nanti orang cium tangan sama saya. Saya dipanggil Haji, saya disegani. Makanya kita lihat tuh, banyak orang-orang artis-artis pergi haji, pulang, haji, umroh, pulang, pergi umroh. Tetapi, yakni la yaziduhum fil khair. Tidak bertambah kebaikan. Berarti tidak ada keberkahan. Apa itu barokah? Berkah itu bukan bertambahnya umur. Berkah bukan bertambahnya umur, bukan bertambahnya rezeki, bukan bertambahnya harta, bukan bertambahnya pangkat jabatan, bukan itu. Al barokah tuzidukum fit ta'ah. Barokah itu bertambahnya ketaatanmu, bertambahnya kepatuhanmu, bertambahnya ketakwaanmu, bertambahnya rasa takutmu, bertambahnya rasa tidak pernah aman dari azab dan siksa Allah, tidak pernah aman daripada azab dan siksa Allah. Semua ketika itu bertambah, maka engkau mendapatkan berkah. Banyak orang pulang haji tetap sama seperti itu. Mau dia pergi haji, mau nggak pergi haji, tetap pakaiannya. Banyak perempuan-perempuan pas di haji pakai nangis. Karena niat dan tujuan yang tidak benar, balik dari sana kan harusnya bertambah keberkahannya. Ini enggak, tetap aja pakai rok mini. Kenapa? Karena niatnya tidak benar, tujuannya tidak benar, magositnya tidak benar. Sebab kalau niatnya benar karena Allah Ta'ala, pasti nggak mungkin nggak. Dia bakal mendapatkan keberkahan dari apa yang dia niatkan. Dia bakal mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. yakni yazidum fil ta'ah, bertambah ketaatannya, pasti bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat apa lagi?
Niat sedekah, ya Allah saya niat bersedekah untuk mengeluarkan harta saya di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah saya niat bersedekah untuk apa? Untuk agar memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah. Ya Rasulullah kan Rasulullah abal yatam wal masakin. Karena Rasulullah itu bapaknya anak-anak yatim, bapaknya orang miskin. Makanya aku niat bersedekah ini untuk memberi perlindungan, memberi makan, memberi minum kepada golongan-golongan yang dicintai oleh-Mu dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Baik nggak niatnya? Nah, niat yang baik akan mendapatkan kebaikan pula dari Allah. Kalau niatnya sedekah udah niat sedekah, biar nanti orang bilang aneh ahli sedekah, biar orang bilang aneh tajir, biar orang bilang aneh banyak duit. Nah, ini niat-niat nggak benar seperti ini ya, tidak bakal mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya niatkan sesuatu apapun karena Allah. Terus Beb, bagaimana Beb? Kalau niat buruk tapi untuk kebaikan, contoh nyolong, mencuri tapi untuk bangun masjid, mencuri tapi untuk dikasih ke orang-orang fakir, mencuri tapi nanti dikasih kepada orang-orang miskin, itu hukumnya gimana? Nah, kita pakai kaidah usul fikih. Niat yang baik tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Niat yang baik tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Mencuri hukumnya apa? Haram. Ya mencuri tetap haram hukumnya. Walaupun niatnya baik untuk ngasih orang, untuk ngasih makan orang susah, untuk ngasih orang yang kelaparan, untuk ngasih orang yang kehausan, ngasih minum yang kehausan, ngasih makan yang kelaparan, ngasih pakaian yang telanjang. Niatnya baik untuk bangun masjid untuk ini. Tapi niat yang baik itu tidak bisa merubah mencuri hukumnya menjadi halal. Tetap mencuri hukumnya haram. Paham? Paham ya? Nah. Ya ini makanya niatkan karena Allah. Nah, faman kanat lanjutannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Inti niat karena Allah Ta'ala, maka inti akan mendapatkan balasan dari Allah, balasan dari Rasulullah, balasan dari Allah rahmat, balasan dari Rasulullah syafaat. Tapi kalau inti niatkan karena dunia, maka inti tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya di akhirat ada orang datang, ya Allah, aku sholat karena Engkau ya Allah. Kadzabta, bohong kamu kata Allah. Kadzabta, kamu bohong. Kamu sholat bukan karena aku. Kamu sholat agar orang bilang kamu ahli ibadah. Kamu sholat bukan karena aku. Sekarang kamu jangan minta apa-apa dari aku. Karena sholat kamu, tujuan kamu bukan aku. Niatmu bukan karena aku. Karena niatmu pujian dari orang, agar mendapatkan pujian dari orang, maka pergi, kamu minta sana kepada orang-orang yang kamu minta pujiannya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa nanti di akhirat orang-orang itu memberikan balasan kepadanya? Contoh, ente sholat untuk cari muka ke ana. Contoh, ya, Bakar, Ali Idrus, Muhajir bin Syahab, Yusuf bin Syahab, Hakim bin Syahbakar, mereka itu sholat, tapi niatnya bukan karena Allah. Mereka niat untuk cari muka ke ana. Nah, di akhirat, ini perumpamaan, di akhirat, mereka bilang, si Muhajir Syahab, si Hakim bin Syahbakar, mereka bilang, si Bakar Ali Idrus, ya Allah, kami sholat karena kamu, karena engkau. Kata Allah, bohong. Kau sholat bukan karena aku, kadzabtum. Kalian bohong. Kalian sholat, niat kalian untuk cari muka kepada Bahar bin Smith. Minta balasan dari Bahar bin Smith. Apakah di akhirat Bahar bin Smith bisa memberikan balasan? Tidak bisa. Karena pada hari itu Allah lah yang memberikan balasan. Karena pada hari itu Allah lah yang memberikan ujrah. Paham maksudnya? Apapun itu, mau sholatnya ente, mau puasanya ente, ada lagi yang datang. Ya Allah, saya dulu menyebarkan ilmu, menyebarkan agama,
karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Kamu menyebarkan ilmu bukan karena aku. Kamu berdakwah bukan karena aku. Kamu berdakwah, kamu menyampaikan ilmu karena kamu mencari suhro. Yang kamu cari ketenaran, yang kamu cari pamor, biar orang memuliakan kamu, biar orang mengagungkan kamu. Tujuan kamu bukan aku, tujuan kamu bukan menghidupkan agama, tapi kau cari hidup dalam agama. Tujuan kamu bukan berdakwah, tapi kau cari hidup dalam dakwah. Kau bukan menghidupkan Islam, tapi kau cari hidup dalam Islam. Niat engkau bukan aku, tujuan engkau bukan aku. Sekarang kau tidak mendapatkan balasan apa-apa dari aku. Minta balasan dari mereka. Orang-orang yang kau mintai pujian, yang kau minta pujian daripada mereka ketika di dunia. Nah, apakah bisa orang-orang terus memberikan balasan kepadanya? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya Allah, saya haji karena engkau. Kadzabta, bohong. Kamu haji bukan karena aku. Kamu haji agar dipuji orang, agar dimuliakan orang, agar dihormati orang. Nah, kamu minta sana balasan kepada orang-orang yang pengen kamu dihormati oleh mereka. Apakah bisa mereka memberikan balasan? Hah? Nggak bisa. Ya Allah, saya dulu baca Quran karena engkau. Kadzabta, bohong. Kau baca Quran bukan karena aku. Kau baca Quran biar orang bilang suara kamu enak. Biar orang bilang engkau ahli Quran. Sana, minta balasan daripada mereka. Orang-orang yang kau minta pujian ketika di dunia. Apakah bisa orang-orang tersebut memberikan balasan? Nggak bisa. Makanya niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kau lakukan. Ya. Perkara-perkara mubah, perkara-perkara ibadah bisa menjadi sunnah jika diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perkara-perkara wajib. Niatkan karena Allah agar mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faman kanat tadi ya, faman kanat hijratuhu. Nah, hijrah di situ Nabi Muhammad memakai lafaz hijrah. Kenapa? Karena jelasin kita orang biar paham. Kenapa Nabi Muhammad memakai lafaz hijrah? Hijrah di situ mewakili amal-amal ibadah yang lain. Karena momen pada saat itu momen hijrah. Makanya Nabi Muhammad pakai kata hijrah. Paham? Ya. Tetapi hijrah di situ bermakna luas. Hijrah di situ mewakili amal-amal ibadah yang lain, yakni al-murad yakni faman kanat hijratu ila Allah rasuli faman kanat salatuhu. Nah, ya, yakni faman kanat hijratuhu ila Allah rasuli al-murad faman kanat salatuhu ila Allah wa rasuli, faman kanat shadaqatuhu ila Allah wa rasuli, faman kana shaumuhu ila Allah wa rasuli, faman kana hajjuhu ila Allah wa rasuli, faman kana talabu ilmi ila Allah wa rasuli, faman kana yu'allimuhum, faman kana alamal ilm ila Allah wa rasuli. Nah, jadi hijrah di situ bermakna mewakili amal-amal ibadah yang lain. Jadi bukan hanya barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul saja, bukan. Tapi barang siapa yang sholat karena Allah dan Rasulnya, barang siapa yang puasa karena Allah dan Rasulnya, barang siapa yang sodako karena Allah dan Rasulnya, barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah dan Rasulnya, faman kana yagra'ul Qur'an ila Allah Rasuli, barang siapa yang membaca Quran karena Allah dan Rasulnya, barang siapa yang zuhud karena Allah dan Rasulnya, barang siapa yang berdakwah karena Allah dan Rasulnya. Cuma hijrah di situ pada momen itu hijrah, tetapi hijrah di situ mewakili amal-amal ibadah yang lain. Sebagaimana ada hadis, hatta al-huta fil bahar, ya, sehingga ikan paus yang berada dalam lautan. Al-hut ikan paus, bimakna al-murad maksudnya apa? Ikan paus di situ mewakili seluruh ikan-ikan yang ada dalam lautan. Nah, hadis hijrah di sini maksudnya bukan hanya hijrah saja. Karena kalau hijrah, al-hijrah gal al-imam Suyuti intiqal an syai' ila syai'. Gal al-imam Qurtubi al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi'. Gal yang Mujahid al-hijrah tarku diyarhum in khafal fitnah wal i'tidari fi dzatillah. Hijrah banyak pendapat. Ada yang bilang hijrah itu berpindah dari sesuatu kepada sesuatu.
Imam Qurtubi bilang hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Imam Al-Mujahid bilang hijrah itu adalah meninggalkan kampung halamannya, rumahnya, tempat lahirnya untuk menghindari fitnah dan kerusakan yang ada di situ. Tetapi sebenar-benarnya makna hijrah adalah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-muhajir man hajara ila manahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ente meninggalkan dosa, perbuatan dosa, maka ente orang yang berhijrah. Ente meninggalkan minuman keras, ente muhajir, ente orang yang berhijrah. Ente meninggalkan zina, ente orang yang berhijrah. Ente meninggalkan mencuri, ente orang yang berhijrah. Ente meninggalkan narkoba, ente orang yang berhijrah. Meninggalkan perbuatan dosa, maka ente disebut muhajir, orang yang berhijrah. Tapi ingat, hijrah dalam hadis ini maknanya adalah apa? Mewakili seluruh amal-amal ibadah yang lain. Yakni bukan hanya hijrah saja yang dimaksudkan dalam hadis ini, tetapi faman kanat, yakni bukan hanya faman kanat hijratuhu saja, tapi faman kanat sholatuhu. Paham nggak? Faman kanat shadaqatuhu ilallah wa rasulih. Paham ya? Nah, maka barang siapa, bukan hanya hijrah, tapi barang siapa yang hijrahnya, yang sholatnya, yang puasanya, yang zakatnya, yang membaca Qur'annya, yang hajinya karena Allah, maka itu semuanya pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau diniatkan kesenangan duniawi, diniatkan syahwat, diniatkan karena urusan-urusan perutnya, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Mau jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, presiden, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, niatkan, itu amanah dari Allah. Ya Allah, saya niat, saya diberikan amanah oleh-Mu ya Allah, pangkat, jabatan, untuk mengurusi rakyat. Niatkan, karena Allah. Ya Allah, saya niat untuk melayani rakyat. Ya Allah, saya niat untuk mensejahterakan rakyat. Ya Allah, saya niat untuk berbakti kepada rakyat. Ya Allah, saya niat untuk menghidupkan rakyat, menghidupkan bangsa. Ya Allah, saya niat untuk menolong rakyat, untuk menjaga rakyat. Kalau ini pemerintah, ketika diberikan amanah, diberikan pemimpin, diberikan jabatan, pangkat oleh Allah, tetapi kemudian mereka niatkan karena Allah, mereka niatkan untuk beribadah seperti itu, mereka pun akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, rahmat, dan kasih sayang dari Allah. Tapi kalau diniatkan buruk, kasih pangkat, kasih jabatan, belum dapat pangkat, belum dapat jabatan, niatnya udah buruk. Apalagi kemudian dikasih pangkat, dikasih jabatan, niatnya udah nggak bener. Andaikan semua mau udah diniatkan, nanti kalau anak jadi presiden, nanti kalau saya jadi menteri, nanti kalau saya jadi gubernur, nanti kalau saya jadi wali kota, saya mau ngerampok uang rakyat, saya mau korupsi uang rakyat. Nanti kalau ada pembangunan, semuanya tor ke saya. Semua pembangunan 1 miliar, saya mau ambil 400 juta. Saya hanya kasih 600 juta saja. Jangan, makanya anak sering mengatakan, jangankan urusan dunia, masalah korupsi ini. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat aja dikorupsi. Orang nanya, Beb, bagaimana Beb para koruptor? Inti nggak usah ngomongin koruptor, nggak usah ngomongin korupsi. Koruptor, mereka itu urusan dunia. Di kita punya pemerintah ini, kebanyakan, jangankan urusan dunia, urusan ibadah saja dikorupsi. Haji dikorupsi, sapi korban dikorupsi. Kalau udah urusan yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan agama saja, mereka berani mengambil haknya, mereka mengambil mencurinya, apalagi cuma urusan korupsi jalan, korupsi bangunan. Urusan akhirat aja berani kok, apalagi cuma urusan dunia. Paham? Maka niatkan pangkat, polisi, tentara, Satpol PP, security, siapa lagi? Pokoknya semua. Pemerintahan, wali kota, menteri, gubernur, polisi dikasih pangkat, tentara dikasih pangkat. Niatkan karena Allah. Niatkan untuk ibadah. Sehingga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu. Kalau diniatkan untuk urusan dunia, diniatkan untuk urusan perut,
maka nilainya siapapun, bukan hanya pemerintah, mau ulama, mau ustadz, mau kiai, mau habaib, mau pemerintah dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, presiden, tentara, polisi, satpol PP, siapapun, DPR, MPR, kalau sudah niat, ya, mau orang tua, mau anak, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, siapapun dia, kalau udah diniatkan untuk urusan perut, maka nilainya di sisi Allah sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Gak perlu anak bilang apa itu, yang udah tahu semua. Maksudnya siapapun dia, dari ulama, umaro, ulamanya, pemerintahnya, gurunya, santrinya, mau orang tua ke anak, mau guru, siapapun, kalau udah niat dan tujuannya perut, maka nilai dia di sisi Allah sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Makanya niatkan segala sesuatu karena Allah, agar mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ya? Itu ringkas. Kalau anak mau jelasin ini hadis 4 hari nanti nggak tidur, nggak apa-apa, anak jelasin panjang lebar hadis ini. Kalau ente sanggup 4 hari nggak tidur, ya nggak apa-apa, anak jelasin panjang lebar tentang ini hadis. Intinya seperti itu, yakni al-lubab, intisari daripada hadis-hadis tersebut. Paham ya? Niatkan segala sesuatu karena Allah. Jangan niatkan karena urusan dunia atau urusan perut. Sebab nanti nggak bakal selamat. Bakal celaka. Celaka di dunia, celaka juga dia. Paham ya? Wallahu a'lam.